Udah tahu dong soal Cha Eun-woo yang akhir-akhir ini disebut-sebut di mana-mana nanti Niners. Cha Eun-woo, the human Photoshop filter, a 20 billion won, equivalent to $14 million, tax evasion allegation, a silent retirement countdown, and advertiser lawsuits so large they require their own military units. NTS ini menilai sebagai upaya adanya tax avoidance atau dia menjauhi gitu pajak yang seharusnya dia bayarkan. Annyeong nanti Niners, balik lagi di Gangnam Iyagi barengan sama Mayang Dira. Masuk ke bulan Februari, huru hara di bulan Januari kita lanjutkan. Kenapa sih? Ada apa lagi itu di Korea Selatan? Satu pertanyaan dari Mayang ya, nanti Niners. Itu apa sih sebenarnya yang lagi disembunyiin tuh apa? Hah? Gak akan mungkin sih ya langsung gamblang disebutin gitu kalau misalnya emang ada yang sedang dirahasiakan di Korea Selatan. Tapi ya nobody gonna knows ya sebenarnya ada rahasia apa di industri Korea Selatan, entah itu mungkin di industri artisnya, idolnya, entertainment, musik, film dan lain sebagainya, atau mungkin di luar dari itu. Who knows? Kita tidak pernah tahu. Tapi gebrakannya ada mulu sampai nyentuh satu nama idol plus aktor plus mungkin salah satu seseorang yang berpengaruh di Korea Selatan, 99ers ya, model juga iya ya kan, terus juga influencer juga iya, jelas gitu ya, karena cowok yang satu ini terseret namanya ke daftar nama yang dikasih warna merah. Udah tahu dong soal Cha Eun-woo yang akhir-akhir ini disebut-sebut di mana-mana nanti Niners. So, hari ini Mayang bakalan ngebahas tentang sebenarnya Cha Eun-woo itu gimana sih kasusnya dan status dia sekarang itu seperti apa begitu. Karena kan dari kemarin kalau misalnya kamu baca beberapa artikel, ada yang bilang ini, ada yang bilang itu, terus rangkumannya ada yang menyebutkan seperti ini, seperti itu. Dan hari ini di Gangnam Iyagi episode kali ini Mayang bakalan merangkum dan menjelaskan tentang semuanya, tentang kasus Cha Eun-woo yang satu ini ya. So kalau misalnya kamu penasaran, langsung aja cus kita ketemuan di Gangnam Iyagi hari ini. Stay tuned at 100 FM Play 99ers. Hai nanti Niners, lagi nyari baju branded tapi harganya masih ramah di kantong? Wajib banget kamu kenalan sama Fox Store. Di sini tuh banyak banget baju branded yang ramah di kantong harganya. Fox Store juga sering ngadain promo loh, ada diskon 50%, bahkan sampai buy one get one. Lumayan banget kan buat hemat kantong kamu. Buat kamu yang ada di Bandung, bisa banget nih langsung aja mampir ke outletnya. Ada di The Botanica Mall Bandung di lantai 1 FF, atau di Kings Shopping Center di lantai LG, atau kamu juga bisa nih di Green Forest Lembang. Buat lebih tahu, yuk langsung aja cek Instagramnya di @foxstore_outlet. Let's go nanti Niners, jarang-jarang ya Maya ngebahas satu kasus full karena ini banyak banget dan ini sudah dirangkum juga ya. Jadi kalau misalnya kamu dari kemarin mager sebenarnya ya untuk bacain detail kasus dari Cha Eun-woo, cukup nonton episode kali ini juga cukup ya. Tapi ini disclaimer dulu ya, Mayang itu syuting gitu ya, dan juga nanti ketika episode ini naik itu berbeda waktunya ya nanti Niners. Jadi nanti kalau misalnya mungkin ada update-update tertentu gitu akan dicantumkan di caption begitu ya. So far kita kenalan dulu dengan sosok Cha Eun-woo nanti Niners. Cha Eun-woo atau kita kenal dengan nama asli Lee Dong-min. Ini lahir di tanggal 30 Maret 1997 di Gunpo, Korea Selatan. And then Cha Eun-woo ini sebenarnya dikenal juga sebagai salah satu member boy group Astro. Tapi di samping itu mungkin banyak dari kamu juga yang kenal Cha Eun-woo karena aktingnya, terus juga karena jadi salah satu brand ambassador brand-brand terkenal dari mulai Korea Selatan sampai internasional. Ada juga yang mungkin kenal Cha Eun-woo ini sosoknya karena dia seorang model, karena emang ya memang banyak projectnya begitu. Bahkan visualnya Cha Eun-woo tuh bener-bener kayak
cakep gitu, real cakep, yang terlalu cakep, saking cakepnya jadi cakep banget gitu. Paham nggak? Nggak kan? Bahkan ada banyak banget orang yang bilang kayak Chanwoo tuh perfect idol 99ers. Tapi ternyata di awal tahun 2026 ini nama Chanwoo itu terseret lah gitu ke kasus yang sebenarnya tidak kita inginkan atau tidak kita harapkan 99ers. Ini bukan kasus dating, tapi lebih dari itu karena ternyata muncul nama Chanwoo dalam laporan serius otoritas pajak Korea Selatan. Chaunu, the human Photoshop filter, 20 billion won, equivalent to $14 million. Tax evasion allegation, a silent retirement countdown, and advertiser lawsuits so large they require their own military unit. Ngeri, say. Jadi sebenarnya apa sih yang terjadi sama Chanwoo? Kita kilas balik dulu 99ers dari awalnya ya. Dilaporkan dari otoritas pajak Korea Selatan yaitu National Tax Service. Kalau misalnya dari NTS ini telah menilai kalau Chanwoo ini terlibat dalam pengurangan pajak senilai sekitar 20 miliar won ya, atau jika dirupiahkan itu lebih dari 200 miliar rupiah dengan menggunakan struktur bisnis yang sebenarnya agak sedikit rumit, nggak cuman antara Chanwoo dengan agensinya, tapi diputerin gitu lewat perusahaan yang didirikan oleh ibunya, yang ternyata ya ibunya juga jadi dalang lah ya gitu di balik gitu aliran pendapatan yang didapatkan oleh Chanwoo begitu. Bahkan dari Dispatch sendiri gitu ya, Dispatch sekarang lagi hebat banget untuk meneliti kasusnya Chanwoo, tapi kalau kasus romance kayaknya belum ya Dispatch ya gitu. Kita kenal Dispatch 99ers, salah satu media investigasi dari Korea Selatan, ini juga sudah melakukan peliputan yang cukup mendalam gitu, di mana sih sebenarnya awalnya gitu kasusnya Chanwoo ini gitu. So far secara garis besar timeline operasi perusahaan keluarga Cha itu termasuk di awal tahun 2019. Tepatnya mungkin di tanggal 4 Juli 2019 itu Cha's Gallery didirikan dengan Chanwoo sebagai CEO yang awalnya. Sementara ibunya ini menjabat sebagai direktur internal dan ayahnya menangani bagian keuangan. Oke, sampai situ mungkin kita anggaplah ini perusahaan keluarga. Nah, di dalam laporan Dispatch 99ers, perusahaan ini didirikan dengan tujuan usaha yang cukup luas sebenarnya, ekspansi ke depannya, dari mulai manajemen artis sampai ke produksi musik dan promosi iklan. Kita anggaplah kayaknya ini akan bikin agensi ya kan gitu. Dan itu mungkin jadi salah satu suatu hal yang ya udah normal aja kali di Korea Selatan gitu kan. Salah satu artis pengen bikin agensi sendiri dengan keluarganya, that's okay kalau sampai situ. Tapi ternyata gitu ini juga banyak banget kan gitu yang suka dipertanyakan gitu. Ini bener nggak sih substansinya mau ke arah situ perusahaannya, kok nggak ada outputnya dan lain sebagainya. Sampai perusahaan kemudian beberapa kali mengubah alamat dan nama badan usaha, termasuk pindah dari Ganghwa-do ke daerah yang lain, yang oleh analis hukum ini dinilai dapat memicu kewaspadaan otoritas. Ya biasanya kan apalagi mungkin perusahaan baru ya dia akan stay kan di satu tempat, tapi ini ternilai cukup sering nih pindah-pindah alamat dan juga nama gitu. Bahkan Dispatch sendiri itu mencatat bahwa entitas tersebut sering dikategorikan sebagai paper company, alias gitu kan ya, kayak ya udah nama company-nya cuman di kontrak doang, hanya di kertas aja, tapi in real life-nya nggak ada operasional, nggak ada karyawannya, nggak ada kegiatan selayaknya perusahaan gitu. Bahkan kedengeran aktif di industri hiburan juga kan nggak ada namanya ya kan. Dan dari timeline tersebut gitu kan ya, tim audit itu akhirnya mungkin menyimpulkan gitu kan ya, kalau misalnya Chanwoo ini diduga gagal membayar pajak penghasilan lebih dari 20 miliar won atau setara dengan 229 sampai 230 miliar rupiah. Jujur, ini nyebutinnya aja agak PR ya saya, karena itu uang apa daun banyak banget gitu. Dan ini angkanya pasti bikin kaget banyak orang ya, karena kok sebanyak itu. Tapi kita hitung mundur aja lagi nanti Niners, dari mulai perusahaan itu ada
ada misalnya ya untuk memutarkan uang itu di tahun 2019 sampai sekarang ketahuan di tahun 2026. Let's say sampai akhir 2025 deh, itu kan ada jangka waktu yang cukup panjang dan cukup lama, 6 tahun berarti kan kurang lebih. Dan laporan juga menyebutkan kontrak subtraktor antara Cha Eun-woo, Fantagio, agensinya Cha Eun-woo dan juga perusahaan keluarga tersebut dianggap oleh NTS tidak memberikan layanan nyata apapun, ya kan, karena nggak ada wujudnya nih, mana activity-nya, mana karyawannya, itu opsoyo, itu nggak ada begitu, sampai sehingga NTS ini menilai sebagai upaya adanya tax avoidance atau dia menjauhi gitu pajak yang seharusnya dia bayarkan. Katakanlah kalau misalnya Cha Eun-woo kan dia sudah ternama ya, penghasilannya juga sudah besar banget, berarti pajak yang akan dihasilkan ataupun mungkin harus dia bayarkan ya besar juga. Nah, untuk supaya pajaknya tidak besar, nah dia menggunakanlah gitu perputaran uang tersebut, jadi pajaknya nggak sebesar itu sebetulnya, gitu cara mainnya ya. Dan terus gimana nih terhadap tuduhan-tuduhan tersebut gitu yang menyeret nama Cha Eun-woo? Jadi menurut laporan media Korea yaitu E-Daily 99ers, NTS ini fokus pada dugaan bahwa perusahaan yang tidak beroperasi secara substansi itu dan digunakan untuk mengalihkan sebagian pendapatan Cha Eun-woo untuk membayar pajak dengan tarif korporat yang lebih rendah sesuai dengan yang tadi Mayang bilang gitu, yang bisa berkurang 20-23% ketimbang dengan tarif pajak individual ya, penghasilan dari Cha Eun-woo yang mungkin bisa senilai 45%, jadi hampir motong setengahnya. Bahkan dari instansi pajak juga menilai kalau misalnya kontrak layanan yang ditandatangani antara Fantagio, agensinya Cha Eun-woo, perusahaan milik ibunya dan juga Cha Eun-woo itu tidak memberikan bukti layanan yang nyata gitu, sehingga tidak dianggap sah si perusahaan itu. Jadi di sini pemerannya ada 3 ya, antara Cha Eun-woo, ibunya gitu kan, dan satu lagi adalah agensinya dari Cha Eun-woo itu sendiri. Selain itu dari tim investigasi pajak lokal juga melaporkan 99ers bahwa mereka melakukan inspeksi langsung ke lokasi gitu ya, dari pendaftaran perusahaan tersebut yang memang sebetulnya tercatat sih gitu, tapi menyatakan kalau misalnya tidak menemukan peralatan kantor, terus juga pekerja, karyawan, tanda-tanda operasi bisnis, sampai mungkin ditelusuri juga ke alamat yang tercantum itu ya nggak ada, dia hanya bangunan doang kosong, udah kayak gitu lah. Dari situ kan langsung mikir dong otoritas pajak tuh langsung, jadi selama ini apa gitu, langsung kan pikiran negatif ada, makanya praduga terus juga prasangka itu muncul lah gitu. Dan menurut laporan investigasi Dispatch juga, pendapatan Cha Eun-woo dari iklan dan aktivitas di hiburan itu diduga tidak langsung masuk sebagai penghasilan pribadi, melainkan dialihkan terlebih dahulu ke perusahaan tersebut ya. Jadi Cha Eun-woo kan harusnya masuknya itu ketika dia dapat bayaran gitu ke pemasukan pribadi, tapi ini enggak, masuk ke perusahaan. Untuk apa ya? Tadi menyesuaikan pajak gitu, besaran pajaknya. Dan fakta lain juga 99ers yang ikut disorot adalah perusahaan keluarga ini beberapa kali mengganti nama badan usaha dan mengubah alamat kantor. Fakta lainnya ternyata ini didasari kenyataan bahwa di tahun 2022 ini mengutip dari Forbes ya, alamat perusahaan tersebut berubah dan nama badan ini juga sempat berubah jadi LNC, terus disebut juga jadi The Any gitu kan. Bahkan ya mungkin ini perusahaannya juga jadi meluas lah ya gitu, awalnya industri hiburan terus jadi ke real estate, ada mulu lah pokoknya dramanya di situ. Dan penting dicatat, 99ers NTS juga menyatakan bahwa aktivitas perusahaan ini tidak substansial sehingga diduga digunakan hanya sebagai jalur untuk menghindari pajak. Jadi emang nggak ada kehidupannya, cuma nama doang ya kan.
Terus apa dong status hukumnya Cha Eun-woo sekarang? Mana dia lagi wamil gitu kan ya? Apa kabar? Ini masih administratif kah atau udah masuk ke pidana? Nah kan ini yang pertanyaannya ya. Sebelum kamu ngejudge gitu ya, kita bahas dulu nanti Niners ya. Dikutip langsung dari laman berita Forbes, kalau misalnya Cha Eun-woo ini belum dinyatakan bersalah ya sampai hari ini Mayang take episode Gangnam Iyagi secara hukum ya belum dinyatakan bersalah. Kasus ini juga masih dalam tahap penyelidikan dan klarifikasi pajak, jadi belum ada dakwaan pidana. Dan dikutip juga dari The Chosun Daily, dalam sistem pajak Korea prosesnya tuh cukup panjang sebenarnya, dari mulai pertama ada audit dulu, terus yang kedua ada pra pengenaan pajak, yang ketiga ada kesempatan klarifikasi dan keberatan, dan yang terakhir baru deh gitu ada sanksi administratif atau pidana memang jika terbukti bersalah ya di sini. Dan saat ini Cha Eun-woo posisinya itu masih berada di tahap klarifikasi, jadi belum ada penentuan dia terpidana ataupun sebaliknya ya. Dan mengutip juga dari laman berita The Korea Times dan juga The Chosun Daily, dari beberapa pengamat gitu ya, pengamat hukum dan juga analis pajak di Korea Selatan ini menyatakan bahwa sebenarnya isu ini bisa berkembang kedua arah nih ya. Kita bahas dulu. Yang pertama, kalau misalnya dianggap sebagai kesalahan administratif atau hanya cuman tax avoidance, hanya menghindari pajak semata, maka Cha Eun-woo itu mungkin harus membayar pajak tambahan, penalti dan juga bunga keterlambatan, alias kan tadi harusnya dia bayar 45% ya pajaknya. Ya berarti selama ini dia cuma bayar 20%, dia harus bayarlah 25% sisanya. Hitungannya seperti itu. Tapi yang kedua, kalau misalnya ternyata ada bukti kesengajaan atau upaya menyembunyikan pendapatan secara aktif, kasus ini bisa berubah menjadi dugaan penggelapan pajak dengan potensi tuntutan pidana karena jumlahnya termasuk sangat besar kalau misalnya masuk ke dalam standar hukum di Korea Selatan. Udah bukan sangat besar, gede banget Cha Eun-woo, dan ini lama gitu ya, berlangsungnya kurang lebih 6 tahun. Dan dikutip juga dari Seoul Economic Daily, ini beberapa pakar bahkan menyebut bahwa keterlibatan Investigation Bureau 4 dari Seoul Regional Tax Office itu merupakan salah satu satuan yang biasanya menangani kasus dugaan penggelapan yang besar dan merupakan sinyal nih bahwa otoritas dari perpajakan di Korea Selatan itu melihat ada celah dan juga hal ini tuh udah masuk ke kasus yang besar dan juga berat gitu. Makanya butuh banyak pertimbangan dan nggak bisa semudah itu menjatuhkan hukuman ataupun dakwaan atau mungkin status kepada Cha Eun-woo saat ini. Dan tenang aja, beberapa waktu yang lalu 99ers dari Fantagio sebagai agensinya Cha Eun-woo dan juga dari Cha Eun-woo sendiri yang sekarang lagi menjalankan wamil sudah melakukan klarifikasi, karena jujur waktu itu ada banget fase dimana kayak 3 hari rame banget Cha Eun-woo lagi, Cha Eun-woo lagi, Cha Eun-woo lagi, kayak biasanya tuh nggak pernah kayak gini. Kalaupun ada nama Cha Eun-woo naik itu biasanya prestasi, terus dia jadi dinobatkan nominasi Best Actor lah gitu, atau mungkin dari dramanya lah happening di Korea Selatan. Tapi sekarang malah sebaliknya ya. Dari Cha Eun-woo dan juga agensinya Fantagio Entertainment, 99ers sudah memberikan beberapa pernyataan resmi dalam beberapa hari terakhir ini, di mana Fantagio menyatakan bahwa masalah ini masih dalam tahap pemeriksaan lebih lanjut oleh otoritas pajak dan belum keputusan final atau penetapan dakwaan pidana. Dan mereka juga menegaskan kalau bakalan bekerja sama penuh gitu dengan otoritas pajak. Diminta A, ya mereka akan nurut, terus diminta B, mereka juga akan mengikuti. Dan Cha Eun-woo sendiri lewat Instagram pribadinya dia mengeluarkan permintaan maaf ya kepada publik banyak karena dia juga ngerasa menyesal gitu. Isu ini sudah bikin heboh satu Korea Selatan bahkan internasional gitu. Dan Cha Eun-woo juga mengatakan bahwa ia akan refleksi diri secara mendalam seputar tanggung jawabnya sebagai warga negara Korea Selatan seperti itu. Dan dia juga bilang kalau misalnya perjalanan dia di wajib militer itu memang bukan karena
untuk menghindari masalah ini, tapi karena ya kewajiban dia sebagai warga negara, jadi nggak ada sangkut pautnya. Karena kemarin banyak banget berita yang beredar, oh pantesan Cha Eun-woo wamil gara-gara udah mulai mau ketahuan nih kasusnya. Nggak begitu ya, itu dua hal yang berbeda. Dan Cha Eun-woo juga udah mengambil langkah proaktif 99ers dengan mengajukan pre-assessment review, yaitu ini sebuah satu prosedur untuk peninjauan ulang hasil penilaian pajak administratif sebelum adanya keputusan final. Jadi kata Cha Eun-woo ya udah di assessment lagi aja, di review lagi aja gitu kan, dan dia juga ya akan kooperatif dengan semua perjalanan dan juga pemeriksaannya. Dan menurut beberapa laporan 99ers, Cha Eun-woo juga sudah mengontrak salah satu firma hukum besar di Korea Selatan, yaitu Shin and Kim LLC atau Sejong, yang dikenal lah ya untuk menyelesaikan banyak kasus-kasus kompleks gitu, terutama di dunia atau di industri hiburan Korea Selatan begitu. Dan Cha Eun-woo sendiri sekarang masih melanjutkan gitu ya untuk kewajibannya wajib militer, karena dia baru masuk kemarin di bulan Juli 2025 dan bakalan selesai di bulan Januari 2027, which is selama tahun 2026 ini dia masih aktif wajib militer, walaupun kemarin dia sempat ngambil cuti beberapa waktu untuk mungkin gitu kan menyelesaikan nih keramaian yang satu ini gitu. Dan gak cuman jadi isu hukum sebenarnya permasalahan dari Cha Eun-woo ini, yaitu memang isu utamanya tentang hukum ya, tapi di other side ini juga berdampak secara komersial dan juga secara reputasi nama besar Cha Eun-woo. Kenapa? Karena beberapa merek dari brand-brand besar yang sebelumnya bekerja sama dengan Cha Eun-woo, entah itu kemarin ada bank, terus juga ada mungkin kayak skincare dan brand-brand besar lainnya, itu dilaporkan telah menarik atau menyembunyikan materi iklan yang menampilkan sosok Cha Eun-woo setelah tuduhan tersebut mencuat dan juga ramai dibahas di sosial media. Dan berita ini juga sempat jadi headline ya gitu di Korea Selatan, terus juga ya internasional, bahkan ke kita, ke Indonesia, karena fansnya super duper banyak fans Cha Eun-woo ini. Dan di komunitas dari K-Nets terus netizen Indonesia banyak juga yang dibahas gitu ya. Bahkan ini juga jadi menimbulkan reaksi publik itu sendiri terhadap isu selebritas dan juga kewajiban pajak. Kan jadi kayak yang lain gimana nih kayak gitu. Tapi kita nggak boleh suzon dulu ya 99ers ya, kita harus tetap positive thinking, apapun yang terjadi diserahkan aja kepada pihak yang berwenang, dan mungkin mudah-mudahan gitu ya menemukan jalan terbaiknya, penyelesaian terbaiknya, dan mungkin dimudahkan juga, dikuatkan oleh Cha Eun-woo ya. Kalau emang ini memang badai yang sangat besar, mudah-mudahan nanti pelanginya juga indah. Cie. Dan 99ers disclaimer sekali lagi, kalau misalnya Mayang syuting Gangnam Iyagi episode kali ini itu update-nya sampai segitu, tapi kalau misalnya nanti ada update lanjutan bakalan Mayang sertai di caption, atau mungkin kamu ya ada spill deety yang lain yang mau dibahas, atau kamu tahu sesuatu, boleh kasih tahu di kolom komentar ya. Semoga nih permasalahan Cha Eun-woo tidak merembet kemana-mana, karena kemarin ada aja gitu kan nama aktor yang keseret lagi, terus nanti nggak tahu sih 2 hari kemudian ada apa lagi. Jangan ya, amit-amit ya, udahlah, badai di Korea udah gede gitu anginnya, masa mau ditambah sih sama yang begini-begini ya. Dan kalau misalnya kamu punya hal-hal lain 99ers sampai yang dibahas sama yang di Gangnam Iyagi, boleh kasih tahu aja di kolom komentar. Dan sampai bertemu lagi di episode Gangnam Iyagi selanjutnya. Annyeong.